Baik, mari kita lihat 4 ayat berikut ini. 4 ayat berikut ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dunia sebagai la'ibun wa lahun. La'ib itu permainan, lahu itu kelalaian. Ya, la'ib wa lahu. Saya sampaikan 4 ayat ini. Ya, itu nanti silahkan dicek di ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Al-An'am ayat 32. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ibun, kecuali dia adalah permainan, walahun, dan dia adalah kelalaian. Waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan akhirat ini lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berakal? Yang kedua, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kelalaian dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang kekal, yang abadi, andai mereka tahu. Ayat yang ketiga adalah surat Muhammad, ayat yang ke-36. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Hanya saja dunia ini hanyalah permainan dan kelalaian. Dan jika kalian beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kalian pahala kalian dan Allah tidak menanyai harta kalian. Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya dunia ini hanya la'ibun, permainan, walahun, kelalaian, wazinatun, perhiasan, watafakhur, bangga-banggaan, bainakum, di antara kalian, watakatsur, dan banyak-banyakan." Ada 5. Fil amwal wal aulad, jadi banyak-banyakan urusan harta, urusan anak. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, sebagaimana hujan yang kemudian kufar di sini artinya bukan orang kafir, kufar di sini artinya petani. Petani sama orang kafir itu punya akar kata yang sama. Kata kufr, kafar, itu artinya menutup. Jadi kalau orang kafir yang tidak dapat hidayah, tertutup hatinya dan kehidupannya. Adapun petani itu menutupi tanah dengan tanah. Jadi biji-bijian yang dia tancapkan itu dia tutup dengan tanah. Makanya disebut kufar. Ini bukan kafir, artinya petani. A'jabal kuffara nabatu. Jadi juga unik sebenarnya nanti dalam firman Allah, kenapa juga Allah menggunakan kufar di sini gitu ya. Mungkin di telinga kurang nyaman, maksudnya petani disebut kufar. Tapi memang Allah ingin memberikan sebuah sentuhan bahwa hati-hati juga petani jadi kufar itu. Jadi kafir itu. Dan itu dipotret oleh Quran berkali-kali. Orang saking indahnya kehidupan, saking luar biasanya dunia pertanian itu, dari mulai keindahan, kesenangan, kenyamanan, sampai kekayaan, sampai dia menjadi ingkar. Dipotret berkali-kali dalam Quran. Baik. A'jabal kuffara nabatuhu, tanaman-tanamannya itu membuat kagum petaninya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kering, kemudian kalau lihat dia menguning, daunnya tadi hijau jadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian dia menjadi hancur berkeping-keping, rontok. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah dan keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya dan kehidupan dunia ini tidak ada kecuali hanya kesenangan yang menipu. Baik. Setelah dirahmati Allah SWT, ini saya sampaikan di sini ada pembahasan tentang dunia sebagai permainan dan kelalaian. Ada banyak pembahasan sebenarnya di sini yang saya cantumkan di slide itu cuma contoh untuk bahwa mentadaburi ayat Al-Quranul Karim bisa menggunakan 2 urutan, dan ini dicontohkan oleh para ulama tafsir. Ya kan? Ini maka saya sampaikan ada
urutan mushaf ada urutan turun, gitu ya. Kalau urutan mushaf, artinya kalau kita buka Quran dari depan, dari Al-Fatihah, kita akan jumpai kan surat Al-An'am dulu karena surat yang ke-6. Kemudian surat Al-Ankabut karena surat ke-29. Kemudian surat Muhammad di surat ke-47. Kemudian surat Al-Hadid di surat ke-57. Ini kalau urutan mushaf. Begitu kita melihat urutan mushaf, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang dunia, kita akan jumpai, lihat ya. Lihat ayat yang pertama Al-An'am, wa mal hayatud dunya. Oke, wa mal hayatud dunya. Yang di Al-Ankabut bunyinya adalah wa ma hadzihil hayatud dunya illa. Ya. Yang surat Muhammad innamal hayatud dunya. Yang di surat Al-Hadid i'lamu annamal hayatud dunya. Itu semua berbeda. Jadi orang kalau baca Quran dari depan, kemudian dia menjumpai pembahasan dunia yang sebagai laibun dan lahwun, sebagai permainan dan sebagai kelalaian, kan bertemu pertama surat Al-An'am. Bertemu pertama surat Al-An'am, lihat saya tunjukkan rasanya. Bertemu pertama surat Al-An'am ayat 32 ini, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Tidaklah dunia ini kecuali permainan dan kelalaian. Allah ingin memberikan sebuah isyarat ringan awalan. Ya hidup dunia itu cuma permainan, hanya kelalaian. Waladdarul akhirah khairil ladzina yattaqun, dan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Tapi begitu nanti terus kita berjalan sampai surat Al-Ankabut, surat ke-29, pembahasan kembali tentang dunia yang melalaikan dan permainan. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa." Dalam bahasa Arab, ini ada penekanan yang lebih. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali. Dalam bahasa Indonesia pun kita bisa rasakan. Lihat, kalau yang pertama bunyinya adalah kehidupan dunia ini tidak lain hanya, gitu ya. Tidak wa mal hayatud dunya illa, tapi wa ma hadzihil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini, jadi Allah ingin menekankan ini, hadhihi ismul isyarah, yang menunjukkan semakin menguatkan tentang bahwa dunia ini hanyalah kelalaian dan permainan. Jadi penguatannya terasa. Ya. Kemudian yang di surat Muhammad, dalam surat Muhammad, ini lebih kerasa lagi. Jadi makin ke belakang, makin terasa. Innamal hayatud dunya, hanyalah kehidupan dunia ini. Itu al-hasr. Al-hasr itu begini. Kalau ditanya begini, dunia ini ada baiknya enggak? Enggak ada. Cuma permainan, cuma kelalaian. Itu innama. Harusnya begitu ya. Walaupun nanti begitu kita baca ayat lain tadi seperti yang sudah kita baca, atau kemudian hadis Nabi, ternyata sebenarnya ada. Asal dia terkait dengan akhirat, tentu begitu. Ya. Jadi dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Tapi kalau dunia saja, itu Allah sampai katakan, Allah batasi itu. Jadi kalau bilang, adalah dunia itu, enggak ada. Hanya itu maknanya al-hasr, maknanya adalah dibatasi. Kemudian terus ke belakang, yang ke-57, surat ke-57, surat Al-Hadid, Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya. Wah, ini lebih tinggi lagi. Ketahuilah, jadi akhirnya ketahuilah, dunia ini hanya, terasa ya, menggunakan kata i'lamu, ketahuilah, itu semakin terasa dunia itu sempit, ya, sempit, dan terasa dunia itu hanya permainan dan kelalaian. Baik, berdasarkan urutan mushaf, padahal lihat saudara dirahmati Allah, ini kan ayat-ayatnya turunnya tidak bersamaan, dan turunnya nanti ternyata berdasarkan urutan turun tidak begini urutannya. Di sebelahnya kita lihat itu ya, di slide itu. Tapi kemudian kalau kita baca secara urutan mushaf kita, ternyata dari awal Al-An'am sampai berakhir di Al-Hadid, itu makin ke belakang, itu Allah semakin menguatkan, semakin menegaskan bahwa dunia itu hanya, tidak lebih dari itu. Kalian harus tahu semua itu hanya permainan dan kelalaian. Berdasarkan urutan turun, ya kita lihat sebelahnya, ya, berdasarkan urutan turun. Urutan turun itu begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, ya kan, kemudian beliau mengajari masyarakatnya, mendidik para sahabatnya, dan seterusnya. Kemudian turun ayat ini satu persatu. Yang pertama turun surat Al-An'am. Ya, disebutkan di sebagian literatur para ulama tafsir bahwa surat Al-An'am itu surat yang turun ke-55.
Jadi surat ke-55 yang turun. Yaitu 55 itu berdasarkan urutan turun ya. Al-An'am. Allah menyampaikan tadi bahwa kehidupan dunia ini tidak lain wa mal hayatud dunya illa la'ib. Setelah itu penguatan di surat Al-Ankabut yang turun sebagai yang ke-85. Surat Al-Ankabut. Wa ma hadhil hayatud dunya tadi sudah kita bahas, rasanya kurang lebih sama di bab itu. Dia lebih kuat lagi isyarat Allah bahwa dunia ini hanya permainan dan kelalaian. Nah, tapi teman-teman dirahmati Allah, saudara berbahagia, dua surat yang di bawahnya itu turunnya di Madinah. Dua surat yang di atas, jadi Al-An'am dan Al-Ankabut, itu turunnya di Mekah, Makkiyah. Jadi kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan dari 4 ayat yang berfirman tentang dunia adalah permainan dan kelalaian, 2 Makkiyah dan 2 Madaniyah. Jadi Allah ingin supaya orang-orang beriman ini selalu ingat. Di Mekah Allah ingatkan 2 kali, di Madinah Allah ingatkan 2 kali. Gitu ya, itu rasanya begitu. Jadi diingatkan kembali di Madinah. Karena suasana Mekah Madinah berbeda. Suasana Mekah adalah suasana membangun generasi awal, mendidik awal, semuanya serba belum nyaman. Di Madinah dari hari ke hari harta muslimin semakin banyak dan seterusnya. 2 diletakkan di Mekah, pengingat bahwa dunia hanya permainan dan kelalaian. Di akhirat di Madinah diberi 2 ayat yang semakin mengingatkan. Karena di Madinah harta muslimin semakin banyak dan semakin melimpah. Semakin ke akhir kehidupan nabi, maka semakin tinggi perekonomian muslimin. Maka kemudian lihat pengingat 2 ayatnya. Ini 2 ayatnya. Tapi dia kebalik. Karena disebutkan bahwa surat Al-Hadid itu turun ke 94 urutannya. Kemudian surat Muhammad itu setelahnya, itu 95. Yang 94 Allah menyampaikan tentang bahwa hati-hati kalian sudah mulai lupa, bermain-main, lupa, jadi perhiasan, akhirnya banyak-banyakan, bangga-banggaan, akhirnya banyak-banyakan. Karena memang saat itu cocok. Madinah itu mulai makin hari makin banyak. Dan kita tahu bagaimana kisah orang-orang munafik yang kalau perjalanan jihadnya sulit, mereka tidak mau berangkat. Bahkan sebagian muslimin terkena karena urusan harta. Kita tahu kisah Ka'ab bin Malik ya, dan 2 sahabat Nabi yang lain yang kena hukuman di peristiwa perang Tabuk. Umpamanya, ya, atau bahkan di awal-awal muslimin sudah mulai ada harta di sana, dan artinya Allah ingatkan itu. Jadi Al-Hadid sebagai surat yang ke-94 turun, dan ketetapannya di surat ke-95 itu surat Muhammad, innamal hayatud dunya la'ibu walahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan, kelalaian. Dan jika kalian beriman, kalian bertakwa, Allah memberikan kepada kalian pahala kalian, dan Allah tidak menanyakan harta kalian. Yang kalian kumpulkan itu, Allah nggak tanya sama sekali. Allah ingin memberikan pahala pada kalian, tentu Dia hadir karena amal kita. Baik, itu suasananya, dan memang akan terasa berbeda, dan masing-masing memberikan pelajaran yang mahal untuk kita semua. Ini dalam pembahasan dunia sebagai permainan dan kelalaian.